Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tahapan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanujziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, arti dari surah ini adalah bahwasanya seseorang yang dia memiliki keimanan dan kemudian dia mengamalkan amal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik, bahkan Allah akan memberikan pahala ganjaran yang jauh lebih besar dari apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang beramal soleh, melakukan amalan dengan penuh keimanan, menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat, maka Allah akan menjamin kehidupannya di dunia dan juga akan menyelamatkannya di akhirat nanti. Maka oleh karena itu kita harus menempa diri kita untuk melaksanakan amalan-amalan saleh terkhusus di bulan Ramadan ini. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Allah, dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka dia harus melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh melakukan kemusyrikan dengan sesuatu apapun. Jangan kita menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ada 4 tahap dalam melakukan amal saleh. Yang pertama adalah al-ilmu. Beramal itu kita harus memiliki ilmunya, kita harus memiliki dasarnya. Karena tanpa ilmu dan beramal tanpa ilmu maka akan ditolak. Nah, Allah menyampaikan, seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan dasarnya itu seperti debu, seperti pasir yang berterbangan hilang, tidak ada jejaknya. Maka dalam melakukan suatu amalan kita harus sesuai dengan ilmunya atau ada dasarnya. Kemudian al-amal. Nah, dalam melakukan perbuatan ketika setelah memiliki ilmu, maka kita perlu mengimplementasikan. Namanya al-amal. Nah, mengimplementasikan ini kita teringat pada satu mahfudot yang sangat masyhur, yaitu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Yang artinya kita memiliki ilmu yang banyak, yang cukup, pendidikan kita levelnya tinggi misalkan gitu, tetapi kita tidak mengamalkan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, maka itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Artinya dia tidak bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain. Kemudian tahapan yang ketiga adalah al-ikhlas. Nah, ikhlas dalam mengamalkan, dalam mengerjakan setiap perbuatan kita ketika beramal, itu niatnya harus ikhlas, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada tercampur dengan keinginan yang lain, atau misalkan karena ada gajinya, atau misalkan karena ada pujiannya, ada rewardnya, sehingga amalan itu jatuhnya jadi tidak karena Allah. Nah, di sini Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal kata Allah, mereka diperintahkan itu untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan keimanannya. Artinya apa? Memurnikan keimanan di sini adalah
eh, beribadah, melaksanakan ibadah itu memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ini ada al-khauf. Al-khauf itu artinya merasa takut, merasa khawatir. Yang artinya apa? Ketika amalan yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan berdasarkan dalil yang kita miliki, dalil yang kita pahami, maka harus ada kekhawatiran. Kekhawatiran di mana amalan kita ini sudah sempurna belum ya? Amalan kita ini diterima nggak ya? Amalan ini udah sesuai belum ya? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran itu akan menjadi satu motivasi, akan menjadi satu dorongan yang membuat kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, yang membuat kita semakin memacu ibadah kita agar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, dari keempat tahap itu bisa kita simpulkan bahwasanya dalam melakukan amal saleh kita perlu 4 tahap ini, yakni ilmu sebagai dasar kita melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan saleh. Lalu yang kedua adalah mengimplementasikan dari apa yang kita pahami, dari ilmu yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas, dasar dari melakukan segala sesuatu itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-khauf, yakni kekhawatiran, rasa takut akan perbuatan kita yang masih belum sempurna, amalan kita yang belum baik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya ucapkan mohon maaf kalau misalkan banyak salah-salah kata dalam hal menyampaikan apa yang saya sampaikan. Dan saya tutup. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.